Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera, nama budaya, rahayu. Semeton umat Hindu sedharma yang Pranda cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, Ratu Pranda akan memberikan penjelasan tentang tutur ande tatua, gong besi, lontar simakan dia, dalam watu renggong, ide pedanda sakti warau, di mana dalam lontar ini tersurat secara jelas bahwa untuk mendak kawitan tempatnya di pura dalam puri, bukan di pempatan, bukan di jalan-jalan. Sesuai dengan lontar tutur ande tatua jelas tersurat. Yang nguangun kemimitaning manusia wenang mendak kawitan ring dalam puri genah nio sekancan wewangunan wenang medaging pancadatu. Yang namanya pancadatu cita dasar simbol dari Pertiwi, Arda Nareswari, simbol Yoni, simbol negatif, simbol mikrokosmos. Semua bangunan perlu cita dasar. Kalau tidak, itu namanya dekorasi. Kalau tidak terisi cita dasar, yaitu simbol dari Arda Nareswari, itu tidak perlu dibakuh. Intinya itu perlu ada cita dasar, yaitu perlu mendem dasar segala bebangunan baru dibakuh. Nah, agar terjadi kehidupan, yaitu baik itu bangunan pelinggih, baik itu bangunan apapun, rumah, sekenem, sekekutus, sakesio, sakeroras, lumbung, sekepat, itu semua perlu pancadatu, yaitu cita dasar simbol dari Arda Nareswari, simbol Yoni, simbol Pertiwi, simbol negatif. Nah, kalau sudah ada cita dasarnya, baru dibakuh. Jangan sampai tidak berisi cita dasar, akhirnya bangunan itu dibakuh. Itu tidak ada manfaatnya. Nah, agar terjadi kehidupan, yaitu yang namanya bangunan, termasuk juga pelinggih, yaitu diisi simbol Arda Nareswara, simbol akasa, simbol positif, simbol lingga, simbol makrokosmos. Setelah dilakukan memakuh, baru murwa daksina. Sebelum mendem pedagingan, sudah itu baru diisi pedagingan, sudah itu baru diplaspas. Artinya yang namanya melaspas itu menyatukan positif negatif itu agar terjadi kehidupan, yaitu disebut motaksu. Disinilah kesakralannya agama Hindu. Kalau tanpa cita dasar, tanpa pedagingan, tidak perlu dibantinin atau diberi saji.
itu namanya dekorasi. Karena kita agama Hindu, tidak ada nyembah batu, tidak ada nyembah pertimo, yaitu berupa patung yang tidak berisi pancadatu. tidak nyembah berhala, tidak nyembah pelinggih yang tanpa pancadatu. Sebesar apapun bangunan itu, semegah apapun bangunan itu tanpa pancadatu, Keumahin buta ku bande, yaitu pancadatu yang pertama itu, yaitu berupa emas, perak, tembaga, besi, sudah itu timah. Dan itu diisi segala woh-wohan, bunga-bungaan, dedaunan, kayu-kayuan yang ada di bumi ini itu. Jadi itu diisi di dalam pedagingan itu sendiri. cita dasarnya itu tersurat dasak sare. Diisi juga dengan pisbolong pancadatu. Begitu juga di dalam kelungah nyogading itu diisi dengan pancadatu. Diisi juga dengan batu bulitan yang disurat dengan aksara ang, karena perlu diurip, dipasupati oleh Ido Sang Meraga Putus. Itu hanya beliaulah yang menang Sang Trijati, Sang Meraga Putus, untuk ngurip masupati. Karena di masyarakat kebanyakan karena yang sudah dari dulu melakukan kesalahan, kekeliruan, yaitu dilakukan berulang-ulang kali, akhirnya menjadi pembenaran, bukan kebenaran. Yang namanya agama Hindu, yaitu menjalankan agama berdasarkan sastra. Karena tidak semua orang atau tidak sembarangan untuk melakukan hal ini, karena bisa dan boleh itu berbeda. Karena sastra itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut berdasarkan sastra. Hindari kita menjalankan agama mulo keto, mulo napet, caro dini, caro ditu, subo kadung. Karena agama Hindu bukan agama mulo keto, bukan agama kesepakatan. Agama Hindu adalah dasarnya sastra, yaitu kebenaran yang hakiki, yaitu tidak boleh lepas dengan budaya, yaitu estetika, fakem, aturan, yaitu adat, yaitu etika. Disinilah tugas, peran, kewajiban pedanda wiku empu, termasuk juga parisade yang punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan, melakukan pelurusan kepada umat kita. Jangan dibiarkan yang salah ini terus kita biarkan, akhirnya menjadi pembenaran. Karena untuk mendak kawitan itu tempatnya Di pura dalam. Karena sesuai dengan dasar sastranya, yaitu tutur anda tatuo, pada waktu lontar ini ke surat abad ke-11 dalam lontar Risi Markandeya, yaitu baru ada dalam puri. Akhirnya Bali ini terus berkembang. Banyak desa-desa sekarang dan banjar-banjar.
Akhirnya sekarang ini hampir tiap desa mempunyai pura dalam. Pura dalam itu semua sama. Yang bersemayam di pura dalam, yang kita sungsung di pura dalam, yang kita lingyang di pura dalam tidak ada lain yaitu Ida Betari Durga. Betari Durga itu istrinya Betari Siwa, yaitu Ida Betari Uma. Ida diberikan tugas bersama Rabin Ida, suaminya beliau, yaitu Ida Betari Siwa, untuk diturunkan untuk melinggih di pura dalam. Beliaulah sebagai penguasa di pura dalam sebagai istrinya Betari Siwa. Artinya itu disitulah kawitan kita. Karena kawitan kita itu ada 3. Yang pertama, kawitan secara skala bapak ibu yang melahirkan kita. Kawitan secara niskala ada 3. Bur, buah, suah. Bur ada di rong telu atau kemulan, yaitu buah ada di dalam. Suah Ida Sang Hyang Widiwasa ada di sorga atau di swarga, yaitu bur, buah, suah. Yang namanya kebenaran dulu, sekarang, dan yang akan datang, kebenaran itu tetap kebenaran. Sebagai rohaniawan Hindu, hindari untuk memakai pikiran di dalam menjalankan agama, khususnya yang menjalankan keparemartan. Maka itu bagi yang menjalankan keparemartan, meraga suci, menjalankan kesucian dan disucikan. Jelas, yaitu disebut Motri Jati sesuai dengan dasar sastranya, yaitu manusia pekerti, catur yuga, dan juga sudah disurat oleh beberapa ahli, yaitu dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Alih aksara yaitu catur yuga, menawa Dharma Sastra, terus Widi Sastra dan yang lain-lainnya. Artinya yang benar yaitu Metri Jati. Kalau Dwi Jati itu tempatnya di Pura Pusah, tidak boleh di lain tempat. Tidak boleh melakukan Dwi Jati itu di rumah, di jeroan, di purian, atau di griyanya masing-masing, tidak boleh. Karena sesuai dengan dasar sastranya, harus Dwi Jati itu tempatnya di Pura Pusah. Karena beliaulah sebagai Hakim Agung Betari Siwa, beliau bersemayam di Pura Pusah, yaitu beliau disebut Ida Sang Hyang Trio Dasa Saksi. Disitulah tempatnya sang menjalankan keparemartan. Sebelum di Trijati harus di Dwi Jati dulu, yaitu tempatnya di Pura Pusah, yaitu semacam bersumpah kepada yang tidak kelihatan, yaitu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Ida Betari Siwa, yaitu yang bersama di Pura Pusah, yaitu Ida Sang Hyang Trio Dasa Saksi. Karena beliau sebagai Hakim Agung bagi yang akan menjalankan keparemartan, bagi yang menjalankan kesucian. Jangan kita biarkan yang salah, yang keliru, akhirnya menjadi pembenaran, bukan kebenaran. Karena yang paling kekal dan abadi adalah perubahan,
asal melakukan perubahan berdasarkan sastra. Dharma sastra. Itulah sebagai rohaniawan Hindu. Tidak boleh lepas dengan sastra. Hindari dalam berpikir, berbicara, dan berlaksana, hindari di luar sastra. Ya, memang di zaman sekarang ini, di zaman Kali Yuga, kebanyakan pedanda, wiku, empu, kebanyakan menjalankan trimaya, yaitu ragamaya, subdamaya, dan sabdamaya. Ragamaya itu ros di jalan, pembicaraan di jalan-jalan. Subdamaya itu impian dalam mimpi. Sudah itu sabdamaya itu balian, meali-alian. Nah, ini perlu kita waspadai. Banyak sekarang melahirkan wiku maya. Kalau kita biarkan ini terus, akhirnya sebagai rohaniawan hidup terhanyut dengan yang namanya trimaya itu, dunia ini akan menjadi rusak. Hindari dalam menjalankan agama memakai atau mengolah pikiran. Tidak boleh berpendapat, tidak boleh berlogika, dan tidak boleh menafsir-nafsir. Kebanyakan wiku, pedanda, empu, rohaniawan Hindu melakukan kesalahan dan kekeliruan secara fatal karena melakukan dwi jati di rumahnya masing-masing. Disinilah sebagai rohaniawan Hindu harus lebih banyak introspeksi diri. Nasihati diri sendiri dulu sebelum bisa menasihati orang lain. Ya. Nah, umat Hindu sedharma yang pedanda cintai, sedikit pun Ratu Pedanda tidak punya pemikiran untuk menggurui siapapun. karena yang namanya kawitan itu ada di pura dalam sesuai dengan dasar sastranya. Kalau kita itu membangun kayangan 3, sudah itu dang kayangan, kayangan jagat, ulun sui, sudah itu pelingih yang ada di pura desa atau di Banjar, wenang menak di Pempatang. Itu. Nah, disinilah terjadi kekeliruan. Ini sudah lama sekali terjadi kekeliruan ini. Yaitu, saya mengajak kepada umat sedharma. Ya, mari kita jalankan agama berdasarkan sastra. Bukan menjalankan agama mengolah pikiran. Jadi yang namanya rohaniawan Hindu, pikiran, wacana, laksana di luar sastra harus dimatikan. Harus dimatikan. Tidak boleh pedanda, wiku, empu memakai pikiran. Memakai wacana, mula keta, mula napat, cara dini, cara ditu. Terutama yang namanya trimaya itu sendiri. Inilah yang perlu kita waspadai. Kalau tidak kita yang melakukan perubahan, melakukan pelurusan itu, memberikan pencerahan, pemahaman, pengertian kepada umat, siapa lagi? Ya, saya sebagai pedanda Siwa Buddha mengajak kepada semeton pedanda, wiku, empu, mari kita lakukan perubahan itu. Tidak perlu kita merasa malu. Kita tidak perlu untuk saling salah menyalahkan. Ya, kita perlu
luruskan benar apa tidak apa yang saya sampaikan. Karena sebagai rohaniawan Hindu yang paling utama itu kejujuran. Kejujuran hati yang paling utama dalam menjalankan kebajikan. Artinya, kenapa tempatnya di Pura Pusah untuk Medui Jati dan harus di Pura Pusah? Tidak boleh di lain tempat selain di Pura Pusah. Itu yang mupet. Medui Jati itu adalah calon nabi, belum nabi. Calon nabi. Yaitu sesuai dengan prosesnya itu. Maraga Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Yang Maraga Siwa itu adalah Eka Jati. Maraga Sada Siwa itu adalah Medui Jati. Tempatnya di Pusah, di Pura Pusah tempatnya. Setelah itu Maraga Parama Siwa. Ya, Maraga Suci. Menjalankan kesucian dan disucikan. Ya, memang sebagai pedanda, wiku, empu, dasarnya kita manusia juga. Sulit untuk menghindari yang namanya sifat angkara murka, sifat yang namanya sadripu, sad atatayi, sabdo dimiro, rajas, tamas. Inilah yang perlu kita matikan. Tempatnya di Pura Pusah pada waktu Medui Jati. Dwi Jati artinya itu, Dwi itu adalah dua, jati diri kita dua, yang sulit kita hindari. Karena kita juga dasarnya manusia. Sesuai dengan lontar Adi Parwa, yaitu pertemuan Pancapenawa dengan Yaksa, yaitu artinya itu di situ dipertanyakan apa perbedaan pedanda, wiku, empu dengan betara. Sudah jelas di sana dikatakan. Kalau pedanda, empu, wiku dasarnya atman, manusia dasarnya. Kalau ida betara dasarnya Brahman. Ide betara tidak kena kesebelan dan tidak kena kecuntakaan. Begitu juga sang Trijati. Itu. Maka dari itu perlu kita introspeksi diri agar jangan kita terhanyut. Ya, jangan kita biarkan. Ya, seperti Medui Jati tempatnya di rumah masing-masing, di gerionya, di jeroannya, itu sudah terjadi kekeliruan. Artinya tempat untuk Medui Jati tempatnya hanya di Pura Pusah sesuai dengan dasar sastranya. Untuk meminimais, mungkin untuk mematikan itu sangatlah sulit. Karena kita dasarnya juga manusia. Paling tidak diminimais. Yang namanya kebatilan itu diminimais. Tempatnya hanya di Pura Pusah tempatnya. Untuk menjalankan kebenaran, menjalankan kebajikan, menjalankan satuam secara utuh. Yaitu. Maka itu terus baru di Trijati tempatnya di rumah, di jeroan, di purian, di griyanya masing-masing. Untuk Trijati. Baik itu guru nabe termasuk Dikshita perlu hati-hati karena ada yang namanya bang guru, bang sisya. Nabe yang sehat jasmani, badan sehat, sehat rohani, pikiran, wacana, dan laksana juga sehat. Karena sebagai seorang nabe akan mentransfer ilmu kediatmikan kepada nanaknya beliau. Ya, agar sebagai rohaniawan ke depan setelah di Trijati berkualitas. Kan dalam artian berlomba-lomba untuk muput. Akhirnya tidak menjaga kualitas keparemarta. ya, baiklah umat sedharma yang pedanda cintai. Agar tidak terjadi
kesalahpahaman. Apalagi nantinya kita saling menyalahkan, merasa diri pedanda ini, empu itu, wiku itu merasa paling benar, paling suci. Ya, karena di zaman Kaliuga ini zaman serba tidak menentu. Zaman kebingungan, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, yang baik dikatakan salah, yang salah dikatakan baik. Umat sedharma yang pedanda cintai. Yang namanya kawitan itu ada 3. Yaitu secara skala bapak ibu yang melahirkan kita. Secara niskala ada 3 berbuah suah. Ada di rong telu, ada di dalam, dan ida sanyang idiwasa. Itulah kawitan kita secara niskala. Secara lelintihan, terah keturunan asal usul itu ada 14 undang. Itu baru namanya kawitan. Hitung dari anak lahir dari bapak, bapak lahir dari kakek, kakek lahir dari kumpi, kumpi lahir dari buyut, buyut lahir dari kelab, kelab lahir dari kelambiung, kelambiung lahir dari krepek, krepek lahir dari cangah, cangah lahir dari bungkar, bungkar lahir dari wareng, wareng lahir dari kelewaran, kelewaran lahir dari kelakat, kelakat lahir dari kawitan. 14 undang baru namanya kawitan secara lelintihan, secara keturunan, terah asal usul. Disinilah di masyarakat terjadi kekeliruan, yaitu istilahnya seperti istilah panbungkling. Yang namanya kawitan itu nganginan, bukan di Gianyar, bukan di Klungkung, bukan di Karangasem, bukan di Lombok, bukan di Sumbawa. Maksudnya nganginan itu di Surya, ke Sangyang Widi, ke Siwa. Itulah disebut nganginan. Karena kangin itu adalah ulu. Disebut juga ngajanan, karena pada zaman Bali yang pertama itu sebagai ibu kata Bali yang pertama yaitu Singaraja. Banyak juga, baik itu yang tinggal di Jemberana, yang tinggal di Tabanan, Karangasem, itu banyak lelintihannya, terahnya, keturunannya ada di Singaraja. Ya, bukan dalam artian ngajanan itu di Singaraja, bukan. Yaitu yang namanya kawitan seperti yang tadi Ratu Pranda sampaikan, yaitu ada di Rongtlu, di dalam, di Sangyang Widiwasa. Itulah kawitan kita secara niskala. Maka dari itu, kalau seandainya membangun yang namanya Merajan Persimpangan, ya itu mendaknya di dalam. Kalau untuk Merajan Persimpangan cukup di dalam, di mana kita tinggal, di mana kita berdomisili. Kembali Ratu pernah ditegaskan yang namanya dalam itu semua sama. Desa, pusat, dalam semua sama. Termasuk juga setra, tidak ada yang setra Brahmana, Ksatria, Wesa, Sudra, termasuk juga kayangan 3, itu semua sama. Itu. Jadi kalau di dalam yang bersemayam sebagai kawitan kita, yaitu Ida Betari Durga. Beliaulah yang sebagai penguasa di Pura Dalam. Yaitu Ida Betari Durga, yaitu istrinya Betari Siwa, itu Betari Uma, yaitu Ida bersemayam di dalam, yaitu menjadi Betari Durga. Kalau Ida dalam Gedepen, Ida
Betara dalam pet, ida betara gede dalam, berarti ida betara siwa itu. Ratu gede dalam, berarti ida betara siwa itu. Rabinya beliau. Dalam kembali Ratu Peranda tegaskan, semua sama. Semua juga, semua sama. Hanya penyebutan yang berbeda. Setra, kuburan, tunon, itu. Jadi pada intinya semua sama. Malahan yang namanya menjalankan keparamartan, menjalankan meraga suci, menjalankan kesucian dan disucikan. Kalau seandainya melakukan plebon, pembakaran mayat, itu tempatnya di tunon atau di kuburan atau di situ. Tempatnya itu klot kau tempatnya. Di nairiti tempatnya. Itulah tempatnya. Kalau seandainya pedanda wiku empu tidak mempunyai tanah tempat tersendiri untuk melakukan upacara plebon atau upacara ngaben itu sendiri. Bukan tempatnya di air sanio, bukan di kajekangin tempatnya. Ini sudah terjadi kekeliruan juga. Yaitu, ingat, sebagai rohaniawan Hindu, sebagai pedanda, awiku, empu, melakukan pelurusan. mari kita berikan penjelasan, pencerahan, pengertian kepada umat kita. Agar kita meminimais menjalankan agama, anak muluk kita, mula napat subak kadong uling pidan kene. Nah, terutama untuk mendak kawitan itu sudah terjadi kekeliruan. Mendak kawitan itu di pempatan itu tidak ada di pempatan, tidak ada kawitan itu di pempatan, tidak ada. Yang benar mendak kawitan itu di dalam puri sesuai dengan lontarnya dan sesuai dengan lontar gong besi. Mendak kawitan itu tempatnya di pura dalam, yaitu Purusa Perdana yang dipendak. Setelah itu atur ningayang kemerajaan dadia kesuksemannya, pengertiannya, ide betara-betari yang sudah melinggih di pura dadia, akhirnya ide ikut melinggih di merajaan persimpangan masing-masing karena beliau adalah wiyapi wiyapaka. Silakan buka apa itu Eko Jati, apa itu Dwi Jati, apa itu Trijati. Ya, silakan buka channel Mahameru Kailasa. Yaitu. Disinilah tugasnya sebagai rohaniawan Hindu untuk memberikan penjelasan, pemahaman, pencerahan kepada umatnya. Ya, agar umat itu tidak bingung. Kalau kita akhirnya semua pedanda, wiku, empu membuat aturan tersendiri, masyarakat ini akan menjadi bingung. Ya, sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Baruna Tatwa. Ya, Iso Dandoso Barunem, Radnyi Dandoso Darisah, Iso Saryoso Jagate, Brahmanem Wedo Paragam. Jelas itu. Yaitu sebagai rohaniawan Hindu yang metri jati. Yaitu metri jati. Itu. Artinya itu sebagai legislator, pembuat undang-undang, tapi dasarnya sastra. Tidak boleh lepas dengan sastra. Radnyi Dandoso Darisah itu sebagai rohaniawan Hindu, wiku, pedanda, empu, itu sebagai yudikatif, sebagai hakim agung. Setelah itu Iso Saryoso Jagate itu sebagai eksekutif pemutus, yaitu yang terakhir Brahmanem Wedo Paragam, jelas dalam sastra itu. Makanya pedanda, wiku, empu identik sebagai Sangyang Baruna, identik sebagai Sangyang Baruna. Disebut dewa sekala, betara sekala, itu dalam menjalankan kesucian. Ya, tapi ingat, tidak ada yang sempurna. Kita dasarnya juga manusia.
Ayo kita sang wiku ngeruruh kepatutan tanpa dasar sastra. Yan anu wiku ngeruruh kepatutan tanpa dasar sastra. Wiku-wikuan iku ngaran. Ayo kita sang wiku antluh. Artinya jangan sebagai wiku seperti telur. Di luarnya lain, di dalamnya lain, dan di dalamnya lagi lain. Umat sedharma yang pedanda cintai, mari kita lakukan perbaikan kesempurnaan untuk agama kita. Karena ini sudah terjadi kekeliruan ini sudah berpuluh-puluh tahun ini, kekeliruan ini. Ya, Ratu Peranda ingat dengan tuntunan Ratu Peranda Meduwe Nabe. Duk sastra manusia pekerti didapatkan. Karena yang ngardi manusia pekerti itu tidak ada lain Ida Peranda Sakti Warauh. Waktu beliau di Uluwatu sebelum beliau moksah. Itulah ide ditangkilina oleh rakyatnya Raja Klungkung pada waktu itu. Dalam manusia pekerti itulah tersurat dari yang baru lahir sampai yang mapodgala. Perlu dijalankan secara baik dan benar. Tempatnya Medujati di Pura Pusah tempatnya. Tidak boleh lain selain Pura Pusah tempatnya untuk melakukan Medujati. Eko Jati itu Maragosiwo, silakan di rumahnya masing-masing atau di gerionya masing-masing. Metri Jati silakan di gerio dan di rumahnya masing-masing. Kalau Dwi Jati hanya di Pura Pusah, tidak boleh di lain tempat selain di Pura Pusah. Itulah sastranya. Ya. Nah, baiklah umat sedharma yang Peranda cintai. Sementara itu yang Ratu Peranda jelaskan, tegaskan, kesimpulannya ada dua hal untuk mendak kawitan. Untuk kita ngewangun kayangan persimpangan di rumah kita masing-masing, tempatnya mendak kawitan purusa perdana dipendak di dalam purusa perdana. Setelah pendak di dalam atau ngayang di Marajan Dadio itu boleh memakai memakai prasujati, memakai suci soroh juga bagus. Untuk mendaknya itu paling tidak suci soroh. Ya, untuk di Merajan Persimpangan. Yang kedua yaitu yang namanya Medwijati tempatnya di Pura Pusah, tidak boleh lain selain di Pura Pusah karena sesuai dengan dasar sastranya. Akan berlanjut ke episode yang kedua tentang tutur anda tato ini. Ya, yaitu tutur anda tato, gong besi, manusia pekerti, catur yuga, widi sastra, menawa dharma dan yang lainnya. Baiklah umat sedharma yang Pedanda cintai. Itu sementara yang Ratu Peranda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sedikit pun Ratu Peranda tidak merasa diri paling suci. Ratu Peranda juga dasarnya manusia biasa, tetapi tetap harus pagah, harus jujur, menjalankan trikaya parisuda, tidak boleh lepas untuk menghindari menjalankan agama mulo kita mulo napat cari ini cari itu gugon tuan. Mari kita jalankan agama ini secara baik dan benar. Kurang lebih mohon maaf. Berlanjut ke episode yang kedua, Sinep Ratu Peranda dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om Rahajeng Rahayu Sarang Sami.